Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Disiarkan langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Pemirsa podcast Bapak ke Semarang, alhamdulillah di siang hari ini telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kenapa kita ada di sini? Kebetulan barusan kita telah mendatangani MOU dan PKS terkait dengan pelatihan. Insya Allah ke depan kita akan mengadakan pelatihan bekerjasama dengan Poltekkes Semarang. Yep. Ada dua orang yang akan kami wawancarai di podcast ini, yaitu Bapak Direktur dan juga Bapak Wadir. Mungkin supaya tidak salah mengucapkan salah kata, silakan memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kepala Bapelkes Semarang. Nama saya Jeffrey Ardianto, kebetulan memperoleh amanah sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang 2023 sampai 2027 Pak. 2023-2027 lama sekali. Iya. Tahun pertama Pak. Tapi sekarang tahun pertama ya? Tahun pertama, insya Allah, dan kami masih perlu banyak belajar dari suhunya. Sama-sama terus kita belajar. Utlubul ilma ilal mahdi ilal aqdi. Kita belajar dari sejak lahir sampai masuk liang lahat. Ya alhamdulillah kita sedang hidup begini, ya berarti harus tambah ilmu terus menerus. Iya betul. Pak Wadir silakan. Silakan monggo. Terima kasih. Nama saya Bejo Santoso. Pak Bejo, jangan lupa minum Pak Bejo ya. Ya. Nanti iklan. Tapi nggak apa-apa, ya. Biar nanti kita dapat iklan dari Pak Bejo. Saya diberikan amanah untuk mendampingi Bapak Direktur sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik. Wakil Direktur satu Pak biasa. Wakil Direktur satu ya. Wakil Direktur satu panggil akademik. Baik, Pak Direktur. Sementara ke Pak Direktur dulu. Kira-kira bisa jelaskan sejauh mana terkait dengan amanah dari pimpinan kita ya, terutama dalam rangka reformasi kesehatan. Di antaranya kita harus meningkatkan kompetensi. Ternyata kompetensi yang kita miliki itu sejak pendidikan, begitu lulus juga harus dituntut bagaimana kompetensi itu terukur ya Pak ya, untuk mendukung transformasi bidang kesehatan. Silakan Pak Direktur. Ya, terima kasih Pak Kepala. Jadi rasanya kalau Poltekkes Semarang dengan Bapelkes Semarang ini kita bisa sinergi Pak. Sinergi, salah nama juga di Semarang ya Pak? Iya. Kalau kami Pak, ya. Kami ini kan Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, ada Tridharma ya, Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, jadi Pak. Mulai dari pendidikan, pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Baik, nah, baik. Kami kalau SDM, kami ada dosen. Ada dosen dengan berbagai jenjang fungsionalnya. Iya. Mulai dari asisten ahli, lektor kepala, dan kami sekarang sudah punya guru besar. Guru besar. Berapa orang sekarang Pak yang dimiliki? Kalau untuk guru besar kami sudah 2 Pak. Sudah 2 ya? Sudah 2. Guru besar, kemudian kami lektor kepala juga sudah mendekati 40. Sisanya lektor. Dan rasanya kami sudah sedikit yang mungkin dosen-dosen baru yang masih asisten ahli. Oh begitu. Suatu hal yang luar biasa ya. Iya. Jadi memang ketika Kemenkes membuat kebijakan terkait dengan pelatihan, sebetulnya tenaganya sudah siap Pak ya? Iya siap. Iya. Dan dengan Tridharma Perguruan Tinggi itu Pak Kepala, kita dari sektor manapun kami peningkatan kompetensi itu kita punya yang namanya jurusan keperawatan dengan segala keahliannya dan spesifikasinya, apakah itu anak, gawat darurat, bedah, dan tentunya juga spesifiknya yang lain ya. Kemudian kita juga punya kebidanan, ada radiologi, kemudian kesehatan lingkungan, gizi, dan tentunya yang dibutuhkan untuk peningkatan tenaga kesehatan tidak hanya di Jawa Tengah tetapi juga Indonesia. Kami siap Pak. Dan kami punya kampus di Semarang, kemudian kami punya di Kendal, Pekalongan, Tegal, ya, semuanya ya. Purwokerto, Magelang, Blora. Pasti di Jawa Tengah. Iya, semua kawasan insya Allah lah. Ada. Kita bisa bekerja sama untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Untuk jurusan sendiri berapa jurusan ya? Kita ada 8. Ada 8 ya. Jadi kita satu-satunya Poltekkes Kemenkes yang punya program pasca sarjana. Oh, baru 1 ya? Iya, satu-satunya. Dan ada 4
program studi yang seluruhnya sudah unggul. Kalau gitu menjadi pelaku satu-satunya apa Bu, lanjutin. Iya. Memang Semarang sejak saya pindah ke sini, saya hampir 2 tahun di sini, Ya. terkenal dengan berbagai ininya apa nomor satunya gitu. Iya. Serba nomor one. Kita BLU terbaik Pak. BLU terbaik. 2022. Iya iya. Penghargaan dari Bu Sri Mulyani, Sri Mulyani, ya. Menteri Keuangan. Iya, iya. Dan gara-gara dapat itu kami terus Banyak yang berkunjung Pak, Oke. dari Politeknik Negeri, tidak hanya di Jawa Tengah ya, Siap, tapi siap. kemarin juga kami beberapa kali Ya, di luar Jawa Tengah, Iya. Politeknik Negeri, kemudian institusi lain Pak, Ya. terutama yang masih PTKL ya, itu banyak ke tempat kami karena itu. Latar belakang atau melatar belakangi terjadinya sebuah keputusan dari pimpinan untuk melibatkan lebih jauh dari Partekes, bagaimana tanggapan Bapak? Untuk pelatihan itu Pak ya? Untuk pelatihan kami tentu sangat support Pak. Iya, iya. Support sebagaimana tadi, pelatihan ini kan merupakan salah satu tanggung jawab kita bersama ya Pak. Kita ada di UPT yang ada di Jawa Tengah ini, di Semarang ini, tentu dengan kebijakan Bapak Menteri Kesehatan bahwa transformasi kesehatan kita harus bersinergi, Iya, tidak hanya dengan sama-sama UPT, tetapi juga dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Nah, kita siap Pak. Jadi kita punya SDM untuk ASN, kemudian P3K, kemudian tenaga BLU kita sudah mendekati 680. Kita juga punya 10.000 mahasiswa yang siap nanti bekerja sama dengan dosen tenaga kependidikan untuk bersama-sama ini meningkatkan Iya. kompetensi tenaga kesehatan. Termasuk Posyandu yang sempat Iya, itu ya, iya. bisa terjunkan tuh untuk ininya. Pak Wadir, kira-kira persiapan apa yang akan disiapkan untuk menuju kolaborasi ya antara pendidikan dan pelatihan ini? Ya, terima kasih. Barangkali memang ini sangat tepat ya Bapak. Jadi mengingat bahwa kita ada sekitar 4.500 target dari Babalkes untuk 1.000 hari kehidupan ya, ini, yang akan dilatih ya. Iya, akan ada keterbatasan dari sisi SDM lah. Iya, betul. Barangkali kita bisa ikut berkontribusi dalam penyediaan SDM khususnya Iya, untuk iya. pelatih-pelatih di mana nanti secara bersinergi tujuan dari pelatihan akan segera tercapai. Iya, iya. Kelihatannya ada muka baru ya, kepala pusat apa Pak namanya? Ini pusat pengembangan Iya. pendidikan dan pelatihan. Oh, jadi pusat pengembangan pendidikan dan pelatihan ya. Iya. Saya suruh ke sini ya. Pak. Ya. Ini saya kenalkan Bu Susi Oh, iya, iya. Tursilowati. Oh, silakan Bu. Iya. Tadi dulu. Iya, iya. Nah, ini perlu ini Pak dikorek. Beliau kebetulan dari Gizi Pak. Oh, ada gizi, ya gizi. Kelihatan bergizinya. Baik Bu, kira-kira persiapan apa yang sudah diamanatkan oleh Bapak Direktur ini Bu? Oke, terima kasih Pak Asep dan Bapak Ketua Asep. Presiden Asep. Iya, jadi kami baru Pak, Hmm. kebetulan kami diamanai Pak Direktur Iya, iya, untuk iya. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan di Poltekes. Tentu saja kami selaras dengan Bapak Direktur. Iya. Jadi memang kalau di Poltekes itu ada pelatihan sebagai bentuk pembekalan lulusan Lulusan, ya. sesuai dengan bidang keahlian. Ya, jadi tahap pertama mungkin sasarannya adalah mahasiswa yang baru lulus Iya. supaya mendapat pelatihan Iya, yang pelatihan. sesuai bidangnya mungkin Yang ya. mau wisuda. Ya, yang sudah wisuda kan? Yang Iya. akan wisuda. Oh ya akan wisuda ya, oke. Ya akan wisuda sudah disiapkan juga selain 3 tahun penuh atau 4 tahun Iya. penuh Iya. berpendidikan ya. Betul. Dan memang saya pernah mendengar sebuah rumah sakit ketika ada seorang tenaga kesehatan lingkungan mau keluar ditahan dulu Pak. Kenapa? Karena dia harus cari penggantinya. Nah, cari penggantinya apa? Bukan ijazahnya Pak, ijazah sudah jelas.
ternyata ada namanya sertifikat Sertifikasi. pendamping jasa, sehingga dia memperlihatkan punya kemampuan mengolah limbah rumah sakit. Iya. Nah itu yang penting ya. Nah ini mungkin yang harus kita siapkan juga Pak, seperti itu. Seperti Kesling itu ada beberapa mata kuliah, ada keahlian, ada nanti ahli limbah rumah sakit, bahkan mungkin sampah, Iya. kemudian air minum kepada AM, begitu ya Bu ya. Iya, Nah seperti iya, itu. betul. Iya iya. Iya. Nah Pak Direktur, kira-kira yang kalau perbedaan antara mungkin tahun lalu dengan sekarang yang akan diterapkan ini bagaimana Pak? Kalau yang sekarang akan kami terapkan, tentunya kami melakukan inovasi ya, terhadap kalau untuk mempersiapkan calon lulusan ini, kita inovasinya kami ini kan BLU, sekarang tagline-nya kan speed ya Pak. Speed, kecepatan. Ya sinergi. Oh sinergi, Profesional, profesional, efektif, kecepatan ya, iya, ya, efektif, efisien, digitalisasi. Oh, Nah, tentu digitalisasi ya. yang paling terakhir ini Pak, yang Ah. paling terakhir ini kita berarti harus mengembangkan, Iya. baik itu metode, kemudian nanti model pelatihannya berbasis digitalisasi. Iya, iya, Karena iya. dengan digitalisasi ini bisa menjangkau rasanya. Iya, iya. Kompetensinya tetap terjaga, tetapi efektif efisiennya. Betul. Gitu. Jadi digital Pak. Hmm. Ya. Digitalisasi itu ada tiga hal penting, faster, better, cheaper. Nah ini yang harus dikuatkan di anak-anak kita ke depan. Beda dengan zaman kita kan, Iya. zaman sekarang tuh kecepatan menjadi nomor satu, Iya. kemudahan menjadi nomor satu, dan juga murah. Ya kita naik Gojek ya, dulu kita harus keluar gang, sekarang nggak usah, kita tinggal klik-klik sudah datang sendiri motor atau mobilnya datang juga. Nah itu segi ini, udah gitu murah ya. Beda dengan yang tradisional gitu. Sehingga kadang-kadang di sebuah yang belum berkembang suatu daerah dia mempertahankan diri, tidak ada yang masuk terkait dengan kemajuan digital ya. Kira-kira dari berapa jurusan Pak yang ada di Bapak Pak? 8. Ya, itu apakah akan ada istilahnya percontohan dulu misalnya keperawatan atau apa gimana Pak? Atau mau langsung secara ini? Kita jalan semua Pak. Jalan semua. Jalan Oh, semua. ya. Jadi anak-anak yang mau lulus itu kita berikan sertifikasi keahlian. Iya. Nah, baik kemampuan berbahasa, kemudian soft skill, kemudian TI, teknologi Iya. informasi, dan juga kemampuan kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Iya. Jadi seperti beliau ini dari Gizi ini Gizi, catering, ya, ada catering diet ya. Oh, catering diet. Iya, Oh, catering iya, diet iya, Pak. iya. Kemudian ada pelatihan untuk yang seluruh diabetes, untuk itu. program profesi dietitian, dan untuk yang sarjana terapan gizi itu ada pelatihan untuk nutrition care process. Nah, contoh di rumah sakit Bu ya, ada Iya. kan bagian gizi. Apa yang akan dikuatkan di bagian gizi, terutama terkait dengan apa namanya dari mulai dapur atau sebagainya, gimana Bu? Jadi kalau untuk yang MCP itu fokus untuk asuhan gizi pada pasien. Nah ini sebagai basic, jadi ternyata anak-anak kami yang dibekali dengan sertifikasi keahlian tersebut itu dalam mencari pekerjaan ketika wawancara di rumah sakit itu lebih diperhitungkan. Iya, terbantu Termasuk ya. juga untuk yang dari lulusan Diploma 3 Gizi, karena kita membekali pelatihan catering diet, itu ternyata tidak hanya di rumah sakit dibutuhkan, tapi di industri-industri makanan. Jadi lebih, katakanlah kita membekali mahasiswa dengan sertifikasi keahlian itu memudahkan mereka untuk mencari ya. pekerjaan. Jadi siap bersaing Bu, Iya. ya dengan situasi dunia yang Iya, baru jadi sebagainya. kita lulus plus gitu ya, Pak. Jadi di samping ya tentunya mereka sesuai dengan kurikulumnya, tetapi juga dibekali dengan sertifikasi. Berdasarkan tracing, berapa banyak yang sudah lulus itu bekerja Pak di situ di Poltekkes? Kita punya tracer study kita lakukan, dan sekarang tracer study itu kita rendahkan Pak. Jadi sebelumnya kita tracing itu 6 bulan. Setelah wisuda, Iya. kita tracing 3 bulan. Oh 3 bulan sekarang ya? Iya, sekarang Cepat 3 ya? bulan. Dan angkanya sudah 93%. 3% ya? Jadi kalau itu kita hitung 3 bulan setelah wisuda, kita sudah 93% itu bekerja. Iya. Kalau kita tracingnya 6 bulan, tentunya pasti meningkat. Meningkat ya? Iya. Oke. Kira-kira rumah sakit apa yang banyak menyerah Bu atau Bapak terkait dengan lulusan kita? Bisa perawat lah contohnya. Ya kalau perawat kita sudah mendekati 100% ya untuk
untuk capaian uji kompetensinya. Ya. Nah, kalau untuk perawat ini tersebar, Pak. Ya, dan beberapa rumah sakit yang ada alokasi untuk CPNS itu yang di Jawa Tengah itu, Pak. Ya. Itu hampir semuanya terisi Semua ya, oleh lulusan Poltekkes Semarang. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Dan kita termasuk bagus karena akreditasinya sudah unggul semua. Ya, jadi Baik. Kemudian rencana Bapak Direktur yang untuk kelas internasional. Internasional. ya, tahun Kerjasama depan dengan insya Allah apa? kita Dengan- internasional dengan negara mana? menerima mahasiswa asing Eh, untuk eh, bagian dari kerjasama KSS, Pak. Oh, gitu. Ya, ASEAN dulu atau sudah KSS, kerjasama Selatan-Selatan. Selatan ya. Jadi insya Allah tahun 2024 kita menerima alokasi untuk mahasiswa asing. Ke negaranya selatan mana ya, Bu? Ya tentu nanti termasuk Asia Tenggara Asia juga Tenggara. Asia Tenggara di Afrika itu Iya, iya, di iya. selatan-selatan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu 2 yang membatasi kita, tim liputan sudah mulai merubah matanya, makanya kita tutup aja ya Pak ya. Ya. Dengan waktu Sudah singkat nanti waktunya Bapak semua. datang lagi ke sini, Oh, Ibu ya. siap. Kita Siap. ngobrol-ngobrol Iya. untuk ini, Pak. Kenapa? Dengan seperti podcast ini juga adalah dalam rangka penyebaran ilmu pengetahuan Iya. dengan sistem-sistem tertentu ya Bu ya. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di podcast berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.